kalau pagi hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, mari kita datang untuk menyembah Tuhan.
Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat Tuhan Yesus ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Sekali lagi Shalom. Shalom. Yang bersukacita mari kita sama-sama bangkit diri sesuai dengan deklarasi kita tahun ini, the year of revival and shine. Mari kita bangkit dalam Tuhan, bangkit gereja Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan kita. Ayo bersukacita. Tuhan sekarang maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kami berikan kuasa dosa
mau bersorak untuk Tuhan kita yang benar. Kau gunung batu kami Tuhan, takkan kami takut, karena Kau bersama kami. Haleluya. Sebentar pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari seorang teman dan panggilkan Lofi untuk maju ke depan. Boleh kasih tepuk tangan yang teman-teman. Shalom. Puji nama Tuhan. Jangan lihat siapa yang berdiri di sini. Perkenalkan, saya Lofi Hania Sabandar. Umur saya 14 tahun dan saya lolos ke kancah nasional. Makanya saya hadir di sini. Tapi jangan lihat siapa yang hadir di sini, lihat siapa yang menolong saya sampai ada di titik ini. Baik, terima kasih. Mau ceritakan mujizat Tuhan, tapi untuk ada di sini saja itu sudah mujizat Tuhan. Jadi cerita saya itu sebelum tanggal 7 Mei saya upload video untuk penjaringan tahap pertama untuk sampai ke kancah nasional. Saya minta Tuhan untuk buat janji sama saya. Kalau dalam bulan Mei di ulang tahun saya pengumuman tahap 1 keluar,
Yang lolos siapa berarti Tuhan akan bawa saya sampai nasional. Dan puji Tuhan, Tuhan menggenapi janjinya. Berdirilah saya di sini mewakili Provinsi Maluku untuk ada sama-sama dalam bintang Sobat SMP. Berikan kemuliaan. Saya akan bawa satu pujian, Mahkota Kehidupan. Sungguh pujian yang sangat indah. Dan sesuai dengan pujian tersebut kita bisa terus melayani Tuhan seumur hidup kita dalam mengasihi Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Mungkin setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan, tapi jangan khawatir saudara, karena kuasa Tuhan yang kuat akan menopang kehidupan kita. Dia akan mengangkapi kita, memberikan kita kekuatan dan mengasihi Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan yang akan menopang hidup kami Tuhan. Hidup kami Tuhan, pulihkan kehidupan kami Tuhan.
Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau berkenan dan perisai di hidupku. Saya percaya bahwa perisai di depan kami yang akan selalu menolong kami. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
Kami siap Tuhan untuk menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau yang tanamkan pikiran hati kami agar hati kami juga hanya tertuju padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat Tuhan ya, hari ini juga agak kosong ya. Tapi saya bersuka cita hari ini Tante Swan bisa kembali hadir. Makin sehat ya Tante ya. Kuat. Ya. Pagi hari ini pun kita tadi sudah menerima berkat pujian ya. Kita sudah memuji Tuhan dan juga ada tamu undangan di tengah kita, Lofi. Terima kasih ya untuk pujiannya, memberkati, dan kiranya Tuhan juga yang akan terus memimpin kehidupan Lofi, masa depan Lofi ya, sukses selalu. Nah, tadi cuman memperkenalkan nama, mungkin jemaat bertanya-tanya siapa ya Lofi gitu ya. Jadi mulanya saya cerita dikit aja sebelum firman ya. Omnya Lofi itu ya, Om Esra ya, itu temen waktu prajabatan Bapak Gembala ya. Jadi temennya Bapak Gembala omnya Lofi itu. Jadi beberapa hari yang lalu omnya Lofi ngubungin Bapak Gembala, katanya ponakannya ada di Sukabumi karena tadi ada pemilihan ya dari SMP-nya di Ambon, tapi diutusnya dari pemerintahan ya, dari Mendikbud ya, betul ya, Menteri Pendidikan. Jadi dari pendidikan ya, jadi luar biasa. Jadi anak-anak berprestasi diutus ke hanya dari 3.000 hanya 76, dan dari setiap provinsi hanya 2 orang yang terpilih. Salah satunya Lofi mewakili Ambon ya. Puji Tuhan ya, biar anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat. Di sini juga akan muncul anak-anak yang berprestasi ya. Tetap muliakan nama Tuhan ya. Saudara yang kekasih, sekarang ini ya kerasa nggak ya bahwa ini kan lagi mau masuk cenah bahasa Jerman halodok cenahnya, musim halodok, panas terik ya, tapi dingin hawanya. Jadi badan tuh nerimanya jadi error ya kalau suhu mah ya, panas dingin, banyak orang yang meriah ya. Pak Lian kemarin juga tiba-tiba, biasanya Pak Lian kan setia tuh datangnya Rabu, Kamis, Jumat, tiba-tiba lagi Kamis nggak bisa gabung, murian katanya, panas dingin. Mami saya juga kemarin tiba-tiba sehat ya, mami pagi ini demam katanya gitu ya, jadi panas dingin, banyak yang batuk, pilek gitu ya. Tidak memungkiri bahwa kita sebagai manusia nggak luput ya dari yang namanya tadi sakit gitu. Tapi saya bersuka cita udah hadir ya, walaupun hari ini pun sebetulnya singgah tuh Ibu Eni kemarin 2 latihan sampai malam ya kita ya, karena kemarin ada acara di Yun ya. Mungkin masuk anginnya nih ya, tapi bisa hadir. Dia suaranya gini, coba nih, halo. Nggak bisa nyanyi karena suaranya nggak ada suaranya. Jadi tadi yang menggantikan Tessa aja udah mulai sakit tenggorokan. Tapi di dalam nama Yesus kita semua mendapat pemulihan ya, sembuh ya, pulang dari tempat ini harus semangat, dijaga semangatnya. Nah saudara, bicara tentang kekuatan, orang muda adalah simbol kekuatan fisik, betul nggak? Biasanya yang kuat-kuat tuh orang muda, orang yang masih muda. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya udah ada yang umur ya, mulai segala terasa, maklum lah, faktor U katanya gitu ya. Yang kalau yang kuat-kuat tuh yang muda-muda katanya, saya mah udah tua gitu ya. Nah, tetapi ternyata nggak seperti itu. Di zaman sekarang banyak juga yang usia muda, yang usia produktif mengalami burnout, depresi, ya, kehilangan motivasi akibat tekanan hidup. Sekarang beda ya, teknologi makin canggih gitu, tetapi tekanan hidup pun makin berasa tinggi ya, sehingga banyak anak-anak muda juga yang mengalami stres. Tapi ternyata mungkin bukan di zaman sekarang aja, karena ternyata firman Tuhan juga tidak menutup mata terhadap realitas ini. Alkitab secara jujur mencatat bahwa manusia bisa sampai kepada titik habis daya, ya, yang sering kita sebut titik terendah katanya. Nah, krisis ekonomi bukan hanya menguras tenaga secara fisik, betul nggak? Kalau kita lagi nggak punya uang ya, dipikirin tuh, itu nguras bukan hanya pikiran, ke fisik juga kadang-kadang ya, orang jadi lemah, ya kan? Dipikirin, jadi riut gitu ya.
jadi pusing. Lofi mungkin nggak ngerti terilut naon cenah ya, bahasa naonnya pusing gitu. Tetapi krisis moral pun menguras energi emosi kita. Krisis moral seperti apa? Kejahatan ya yang terjadi saat ini, ketidakjujuran, pengkhianatan, hilangnya rasa aman, kejahatan di mana-mana ya. Kita nonton TV, serem ya. Misalnya istri kemarin bisa merencanakan membunuh suaminya gitu. Waduh ya gitu ya. Itu kan serem tuh kalau nonton-nontonnya kayak gitu. Saya suka mendengar berita supaya tahu update berita gitu ya. Tapi kalau mendengar berita-berita yang kayak gitu kan secara nggak sadar ya, pikiran kita pas menerima suka ada ya keceplosan gini, khawatir gitu. Nonton anak-anak muda yang kejadian kejahatan yang terjadi, nanti kita khawatir sama anak kita kayak gimana, khawatir sama hidup kita gitu. Kalau nontonnya seperti itu ya. Tetapi saat pagi hari ini kita percaya bahwa saat-saat seperti ini energi kita tuh harusnya mengalami pemulihan, dikuatkan. Saya pun sebetulnya kalau secara fisik gitu ya, ngikutin badan ya, pengennya istirahat ya, kondisi udah kurang fit ya, ngantuk melulu, maksudnya sering menguap gitu. Kemarin kolesterol saya sempat tinggi ya, jadi mau nggak mau minum obat gitu. Faktor U katanya, nyalahin lagi faktor U ya. Tapi dari situ kan begitu dicek, saya harus menjaga kan makanan. Kemarin saya mulai jalan lagi gitu ya, makanya ketemu tante. Sempat ketemu tante, mulai jalan lagi, udah lama tuh. Biasanya olahraga di rumah gitu ya, jalan lagi. Saya harus memaksa gitu supaya kondisi fisik saya ada perbaikan kan gitu ya. Nah itu keterbatasan kita secara manusia. Sharing firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kekuatan di balik kelemahan atau power in weakness ya. Kekuatan di balik kelemahan, tapi tentunya bukan kekuatan kita. Ya, kalau kita nonton Superman, wow kekuatan Superman gitu ya. Kadang-kadang kita juga jadi ngehayal ya, begitu nonton saya mau jadi superhero, saya mau jadi superwoman. Tapi bukan kekuatan seperti itu. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat panduannya di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 29 ayat 31. Terlalu kecil nggak ya? Kalau terlalu kecil bisa buka pet, kita baca atau Alkitab, kita baca sama-sama ya ayat ini supaya membangkitkan semangat kita juga ya. Oke, Yesaya 40 ayat 29 kita akan mulai 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersadung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin ya. Ayat ini sangat relevan dengan realitas kita, kehidupan kita hari ini. Krisis ekonomi global membuat gaya hidup makin mencekik, naik. Ya, harga-harga barang naik gitu ya. Sekarang lagi pada mulai turun. Tapi biasanya ibu rumah tangga mulai harap-harap cemas ya. Gajinya naik, misalnya suami ya, pendapatan nggak naik, tapi pengeluaran banyak gitu ya. Nah kemudian krisis moral pun bisa merusak kepercayaan di dalam keluarga, pekerjaan, bahkan hingga media sosial itu dirusak. Harusnya kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, nggak semua media sosial jelek ya. Jadi kita harus makanya memfilter dan memilah-milah kalau buka medsos itu. Jangan bukanya misalnya gosip, ya gosip aja gitu ya, yang berita-berita artis paling disukai itu. Ini AC-nya terlalu panas nggak ya? Nggak ngantuk ya? Soalnya banyak yang nguap. Biasanya kondisi ruangan apa terlalu panas ya? Nggak ya? Oke, kalau saya hadang di sini, saya hadang. Ya, semangat ya, harus semangat. Kalau nggak saya loyo nanti ya. Kemudian sampai mana tadi? Nah, krisis moral bisa merusak kepercayaan keluarga, pekerjaan, medsos ya. Tadi medsos tuh kita mendapat sesuatu yang baik, tetapi nggak semua buruk juga. Tapi kita harus pilih gitu. Kalau ibu-ibu jangan misalnya senangnya boleh lah ya, misalnya tipe masak atau apa gitu. Tapi kalau gosip kadang-kadang suka kemakan,
semua ya, jadi nyeritain orang lain gitu ya, ini padahal belum tentu benar beritanya, hoax gitu. Apalagi sekarang setelah ada teknologi AI ya, itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar beritanya, padahal belum tentu benar ya. Jangan kemakan hoax ya. Nah, kombinasi seperti ini akan menciptakan kelelahan secara mental dan emosi ya. Nah, ketika Yesaya menulis ayat ini atau kitab ini, bangsa Israel itu sedang dalam pembuangan di Babel, sebuah tempat yang juga terjadi krisis moral dan tekanan ekonomi yang hebat. Jadi ternyata bukan di zaman sekarang ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini mungkin saja di masa lalu pernah dialami. Entah orang tua yang hadir di sini pernah mengalami juga krisis-krisis yang dinamakan paceklik, krisis ekonomi gitu. Itu selalu berulang di dalam kehidupan manusia ya. Kita nggak memungkiri itu bisa terjadi. Tetapi bagaimana kita menghadapi dikatakan krisis-krisis seperti ini. Bahkan COVID aja akhirnya lewat. Tapi waktu lagi zaman COVID mencekamnya luar biasa ya. Tiap hari mungkin pikiran kita dipenuhi gini, jangan sampai kena COVID nih. Pilek ya, orang pilek dikit. Kalau sekarang enggak ya, masih ada yang pakai masker. Tapi lagi zaman COVID batuk dikit udah pakai masker, betul? Ketemu orang pakai masker, pilek dikit pakai masker. Kalau dulu kan enggak gitu ya. Jadi berubah gaya hidupnya. Tapi akhirnya lewat juga gitu ya. Kita tahu itu karena pertolongan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan kita masih diberikan kehidupan sampai sekarang ya. Nah, next, Tuhan menawarkan kekuatan. Itu tadi di ayat 29 ya. Menawarkan kekuatan bukan agar kita lari dari dunia yang rusak ini. Dunia terus berjalan, kita tinggal di dalamnya, bukan lari, melainkan agar kita memiliki daya tahan spiritual untuk tidak ikut larut di dalamnya ya. Walaupun kita hidup di dalam dunia, kita nggak boleh larut di dalamnya ya. Saat lelah secara emosi, banyak orang melarikan diri kemana coba? Kalau misalnya lagi lelah nih gitu ya, healing, hiburan instan. Mau pergi ke pantai ya, mau pergi ke gunung ya, mau main gitu pokoknya, karena udah capek dengan kehidupan ini. Atau ada juga yang lari ke belanja. Ada yang belanja udah punya duit ya, belanja ini belanja itu tanpa perhitungan, pokoknya memuaskan. Atau makan, stres mau makan aja gitu ya. Atau malah media sosial menjadi pelariannya. Padahal hal-hal tersebut justru menambah kelelahan mental, karena penyimpangan informasi dan moral bisa membuat kita semakin lelah ya. Nah, kemudian next di ayat 30 dikatakan di situ, menanti-nantikan Tuhan berarti berani mengambil waktu untuk diam dari kebisingan dunia. Terkadang saat kita memang lelah, kita harus stop dari segala kegiatan, bukan artinya terus jadi berhenti bekerja atau apapun, tapi memang mengambil waktu dikatakan untuk diam. Ini adalah tindakan sengaja untuk mematikan suara-suara krisis yang ada di sekitar kita. Kadang kita suka pengen begini dong. Saya pun kalau udah lagi lelah, pengen rasanya aku mau sendiri dulu ya. Bukan karena mau apa ya, namanya stres berlebihan, tapi kadang orang perlu seperti itu. Aku mau sendiri dulu ya, mau diganggu gitu. Ya tapi jangan kelamaan ya. Semestinya diam ya, seharian di kamar yang nggak mau makan ya. Wah ini, kalau suaminya, ini jangan kunci di kamar dong misalnya. Ntar mau puasa, itu 2 hari 3 hari nggak kayak begitu diamnya ya. Tetapi diam di sini adalah mengambil waktu, mulai mendengarkan suara Tuhan melalui doa dan merenungkan firman. Disinilah terjadi pertukaran kekuatan. Kita lagi lemah, makanya ayat mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi datangnya bukan kepada dunia ini yang tadi ya, hiburan boleh. Kalau saudara misalnya, ada waktu pergi yuk. Makanya kayak kemarin juga ya, kami sekeluarga pas lagi ada berkat, Tessa kan mau ngurus ijazah, kami anggap gini, healing gitu. Walaupun cuma ke rumah kakaknya Pak Gem ya, buat kami healing, cuma makan tahu tek. Ya. Kalau ke sana saya gemarnya, Bugem katanya gemarnya tahu tek ya, apa-apa lah. Tessa pernah
nggak tahu kira-kira diajakin pernah makan tahu telur doang ya, nyari sampai ke BSD di sini ada nggak ya gitu. Tapi kalau saya ke sana nyarinya gitu ya, warung pinggir jalan gitu ya. Tapi itu membuat saya bahagia walaupun perjalanannya juga capek ya. Tapi ada menyetir mobil sendiri gitu, menikmati aja gitu, sehari 2 hari gitu ya. Tetapi yang lebih enak adalah ketika kita lelah secara mental, fisik, ya udah lelah nih, mau apa nih, sampai meledak nih kepala gitu. Datang sama Tuhan, dia mulai dengarkan suara Tuhan, dengerin lagu rohani. Udah jangan lupain yang suara-suara yang lain, lupakan dulu gitu ya. Saya percaya itu malah dikatakan terjadi pertukaran kekuatan, sehingga ketika kita mulai membuka mata, udah baca firman, keluar dari kamar mungkin kita melihat masalah masih ada mungkin, tapi kita menghadapinya dengan cara yang berbeda ketika roh kita diisi dengan firman Tuhan. Amin ya. Nah, kemudian di ayat 31 di situ dikatakan tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama raja wali. Kenapa? Tuhan mengambil perumpamaan tentang burung raja wali ya. Raja wali di tengah badai krisis yang diambil Raja Wali. Raja Wali tidak pernah membangun sarang di tempat yang rendah. Dia selalu membangun sarangnya di tebing batu yang sangat tinggi, sangat curam dan sangat terjal. Orang lebih baik mencari yang aman biasanya. Tapi Raja Wali ini membuat sarangnya di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Sarang itu dibuat dari ranting yang tajam, berduri, lalu dilapisi dengan bulu-bulu lembut di dalamnya. Untuk apa? Saat anak Raja Wali lahir, menetas ya. Kemudian mulai bertumbuh, induknya itu akan melakukan sesuatu yang terlihat kejam. Sang induk akan mengacak-acak sarang itu, membuang bulu-bulu lembutnya yang tadi membuat anak itu nyaman. Dan kemudian anak Raja Wali itu ketika nggak nyaman ya, terkena ranting tajam dan duri. Supaya anak Raja Wali itu mau belajar terbang dan tidak nyaman tinggal di zona nyamannya. Ketika anak Raja Wali itu dipaksa keluar dari sarang dan mulai belajar terbang, badai besar seringkali datang di gunung yang tinggi. Di atas tekanan anginnya kan lebih tinggi gitu ya. Bagi burung kecil lainnya, badai adalah tanda kematian. Mungkin mereka mencicit-cicit, takut ya, bersembunyi gitu ya. Dan ada yang mati juga gitu. Kemudian kita perhatikan apa yang dilakukan Raja Wali. Dia nggak melarikan diri. Dia berdiri di atas tebing batu, menatap langsung ke arah datangnya badai. Jadi ketika angin badai yang sangat kencang itu menghantam, Raja Wali tidak panik yang untuk melawan angin. Melawan angin enggak. Tetapi dia membentangkan sayapnya yang lebar, mengunci sendi sayapnya, dan membiarkan arus angin badai yang dahsyat itu mengangkat tubuhnya naik ke atas. Semakin kuat angin badai menghantam, justru semakin cepat Raja Wali itu dibawa naik gunung tinggi melintasi awan gelap, sampai akhirnya dia berada di atas badai, di tempat di mana matahari bersinar dengan tenang. Jadi kadang-kadang orang kalau lagi badai melarikan diri, ya, tapi yang di bawah melihat langit kelam, takut. Tapi Raja Wali ini punya kespesialannya tadi, dia ngikutin arah anginnya, ikutin gitu, ikutin ya, tetapi bukan artinya mengikuti arus dunia, tapi di sini yang dikatakan adalah kekuatan. Kita mungkin hidup di dalam dunia ini ya, tetapi ketika tantangan yang ada menghantam kita, itu jalani aja prosesnya. Tapi bukan membuat kita jatuh, melainkan membuat kita naik. Ibarat seperti burung Raja Wali, makanya kenapa dipakai perumpamaan burung Raja Wali ini, sehingga dia mengatasi badai. Ketika kita menghadapi tantangan, kita bukan melihat dari bawah, tapi kita melihat dari atas, di mana wah, Tuhan nolong kita. Kita nyaman nggak sanggup, tetapi Tuhan yang menolong kita. Amin. Kita percaya saat ini mungkin banyak hal yang aduh ini mustahil nih diselesaikan masalah saya. Mungkin ada yang punya utang banyak, atau ada yang punya masalah berat, sakit berat. Saya udah berusaha nih, berobat udah, habis-habisan udah gitu. Tetapi di dalam Tuhan ada ketenangan, sehingga
Dikatakan masalah-masalah di dalam dunia ini, sakit yang harus kita terima, tantangan yang kita terima gitu. Ketika kita hidup di atas badai tersebut, dikatakan kita jadi tenang. Itu adalah waktunya kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak mampu, saudara, ngadepin sendiri. Mau kayak Superman, mau kayak Superwoman gitu, ya. Mungkin kita akan lebih babak belur. Lebih baik kita mengambil waktu sejenak aja untuk kita bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena kalau nggak emosi ya, saudara ya. Kalau orang udah capek, sesabar apapun bisa emosi kan. Kalau lagi capek, saya juga gitu ya. Pekerjaan rumah tangga mungkin membuat kadang di sini teh ngegolak gitu aja, ngegolak gitu. Jadi kadang suami saya juga suka ngasih warning. Perempuan memang gitu ya, saya kalau udah capek dikit gitu ya, nada saya udah ngegas ya, agak ngegas gitu. Udah berarti ada sesuatu nih. Ya udah, diam. Itu mengatasinya. Kalau di misalnya ditambah minyak tanah jadi ngebum gitu. Jadi ketika seseorang lelah, yang satu menenangkan. Ya begitu juga sebaliknya. Next, krisis moral dan ekonomi di sekeliling kita tidak akan bisa menyentuh damai sejahtera kita jika kita hidup di atas awan bersama Tuhan. Jadi kuncinya miliki damai sejahtera itu, ya. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Itu juga ada firman Tuhan. Jadi kembali lagi ngerenungin firman Tuhan, berdoa sama Tuhan, dengerin musik lagi udah bete, dengerin aja yang keras aja. Jadi pikiran kita nggak ke yang masalah, tapi dengerin lagu rohani lagi ya, jangan lagu rock dunia. Ya, gitu. Atau misalnya lagu yang galau. Ya, saya nggak banyak yang hafal, banyak lagu dunia. Enak, saya senang lagu yang melo-melo sebetulnya. Ada sinetron baru, tuh anak-anak lagi seneng nonton. Apa lagunya? Na 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 na. Mahal ini ya. Lupa deh. Ya kan lagunya. Enak kan gitu, tapi kata-katanya galau. Gitu ya, sampai pernah saya lihat di TikTok kalau nggak salah, lagu itu dirubah kata-katanya jadi lagu rohani, saking mungkin orangnya suka. Saya juga suka gitu ya, nadanya enak gitu, tapi diubah liriknya jadi kata-kata untuk Tuhan, ya sah-sah aja gitu, daripada kita ngedengerin lagu galau ikut galau ya. Nah, kekuatan ilahi menjadi sempurna di tengah kelemahan manusia. Kita ini lemah, tapi yang membuat kita kuat adalah kekuatan dari Tuhan. Dalam menghadapi berbagai kesulitan saat ini, kita dapat menemukan ketahanan dengan berserah dan berharap penuh kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya yang memampukan setiap kita untuk bangkit, berjalan tanpa lelah dan bersuka cita di masa-masa sukar. Makanya tadi di ayat 31 ya, dikatakan bahwa kalau kita berlari nggak jadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kalau kita lari kan lama-lama lesu ya. Lari, Om Teddy juga jalan lama tuh. Saya emang nggak bisa dah ngimangin Om Teddy, yo. Tapi kan itu dilakukan bertahun-tahun ya, Om Teddy ya. Udah berapa belas tahun ya jalan ya kan gitu. Santai aja, nggak pernah kayak ngeliat Om Teddy keringetan, nggak pernah. Saya mau baru berapa keliling tuh, aduh sampai jadi tempat duduk pengen duduk gitu ya. Udah pelan kalah sama Om Teddy. Om Teddy jalannya tegak, gitu ya, gagah gitu. Itu ketahanan yang dibuat berulang-ulang gitu, dan setia Om Teddy gitu ya. Nah, di dalam Tuhan juga seperti itu, sehingga dikatakan ibaratnya ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, tantangan hidup ini, kita berlari tapi tidak pernah menjadi lesu, kita berjalan dan tidak menjadi lelah ya. Semangat, apa kata bahasa sekarang? Semangka. Semangat ya, kita harus semangat. Makanya saya paling suka tambahin kata gitu kalau ngirim ayat, semangat, itu untuk memotivasi juga saya ya. Semangat, ayo semangat, harus semangat gitu ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9a dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ucapan ini ya ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus menderita karena duri dalam daging, entah penyakit kronis mungkin, atau tekanan mental, atau penganiayaan yang sering dia alami gitu ya. Tetapi setelah dia mengikut Tuhan Yesus, dikatakan
Walaupun dia menderita, dikatakan dia sempat berdoa, dikatakan ya, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, dia berdoa 3 kali agar Tuhan mengangkat penderitaan itu, tetapi Tuhan menolaknya. Bukan berarti Tuhan kejam, tapi justru dikatakan sampai Paulus sendiri menuliskan, ya, maksudnya jawaban Tuhan, dia dikuatkan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Keadaan sekarang, banyak orang hari ini berdoa agar krisis ekonomi atau masalah moral di sekelilingnya bisa langsung hilang, ya. Lalukan Tuhan, kita hari Rabu juga selalu berdoa untuk hal ini, untuk bangsa, untuk kota kita, gitu ya. Namun keadaan tidak langsung berubah, dikatakan. Pesan Paulus mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan saat masalah kita diangkat justru, melainkan saat kasih karunia Allah memampukan kita bertahan dan tetap bersukacita di tengah masalah tersebut. Sama seperti besi yang ditempa, sebelum menjadi baja yang kuat dia harus dipukul berkali-kali, dibakar, ya, sampai menghasilkan baja yang kuat. Jadi kita jangan memandang penderitaan ini hanya kalau kita melihatnya ke diri kita, ya, oh kasihan nih gue, gitu ya, aduh sakit deh, gitu ya, sama kayak besi tadi ditakolin, gitu ya, aduh Tuhan gak kuat, gitu. Ya, tapi sama seperti Paulus, biar kasih karunia Tuhan aja yang memampukan kita. Kita boleh nangis, laki boleh nangis gak sih? Boleh. Kalau perempuan juga ya, apa-apa nangis gitu, ya. Tetapi dikatakan Tuhan tuh menampung air mata kita di kirbatnya. Ya, ketika kita mungkin udah nggak kuat, kita boleh curhat sama Tuhan. Jangan kita kuat-kuatin aja gitu. Tuhan mendengar kok gitu, apa yang sedang kita rasakan, tetapi berserahlah, ya, bukan karena kita mengeluh, tetapi lebih berserah bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagiku. Aku lemah, tapi Tuhan kuat, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala juga menceritakan tentang kisah Elia. Elia sama seperti kita, dia manusia biasa. Dia bisa lemah, walaupun ketika dia sebelumnya dikatakan mengalahkan Nabi Baal itu juga karena kekuatan Tuhan. Fisiknya akhirnya merosot, ya, dia lelah secara mental, sehingga waktu Isabel mengancamnya, lihat dia kalau ketemu si Elia, ya, dibunuh nih, gitu ya. Elianya takut, lari gitu, sampai akhirnya dia bilang, mau mati aja deh Tuhan. Nah, kita mungkin bisa seperti itu di saat masa waktu, ya, misalnya para pelayan Tuhan juga demikian, perlu di recharge. Ya, recharge sebenarnya, recharge nama orang, ya. Tahu, recharge, gitu ya. Perlu recharge loh pelayan Tuhan. Ya, tiap hari ke gereja, gitu ya. Karena kita juga merasakan satu kelemahan kan, gitu ya. Tetapi dikatakan kita nggak pernah sendiri. Ya, dikatakan Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memulihkan kita ketika kita mengakui kelemahan kita. Ya. Dan inilah kekuatan di balik kelemahan, ya. Ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, ini masuk ke inti nih saudara, tapi nggak akan lama, ya. Di saat seperti ini saudara, kesatuan hati itu bukan hanya milik kita aja, tetapi kita tentu punya keluarga, ya saudara, nggak hidup sendiri. Walaupun di sini kayak Ibu Wawa di sini hidup sendiri, tapi ada keluarga kan, ada keluarga, ada saudara, gitu ya. Kita perlu kesatuan hati bersama keluarga untuk melewati masa sukar. Kenapa? Karena keluarga adalah unit pertama dan paling utama yang paling merasakan dampak dari krisis ekonomi dan moral saat ini. Ya, ketika tekanan ekonomi datang, nggak dirasain satu orang, satu keluarga itu, ayahnya, ya, ibunya, anaknya mungkin mengalami tekanan yang sama. Ketika dunia di luar terasa kejam dan melelahkan, rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan. Namun kenyataannya tekanan ekonomi dan sosial seringkali justru memicu pertengkaran, keretakan hingga perceraian di dalam keluarga. Bagaimana keluarga meresponi hal ini? Next. Yang pertama, kita harus membangun mesbah, saudara. Ketika keadaan sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh manusia, kita harus datang bersama-sama, nggak hanya sendiri. Mungkin kita punya waktu saat teduh
masing-masing gitu ya saudara. Tapi ketika keadaan di titik terendah, ambil waktu bersama keluarga untuk berdoa. Kami pun gitu ya, kalau udah nggak tahan nih, kami berdua bisa berdoa sambil nangis, Tuhan gitu ya. Jadi datang kepada Tuhan dengan kesatuan hati, jangan yang satu beda nanti doanya gitu ya. Jadi harus bersama-sama ya. Kesibukan mencari nafkah demi bertahan hidup di tengah krisis ekonomi seringkali menyita waktu kebersamaan. Jadi setiap anggota kadang sibuk dengan acaranya masing-masing, dengan gadgetnya masing-masing, untuk melarikan diri dari stres gitu ya. Hidupkanlah kembali doa bersama keluarga ya, meskipun hanya 10 atau 15 menit. Saat suami istri dan anak tunduk kepala bersama, Tuhan sedang menyelaraskan hati mereka dan mengalirkan kasih karunia-Nya untuk mengikat kesatuan. Mereka bersama-sama datang dan berserah kepada Tuhan. Keluarga yang berdoa bersama dan menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui. Yang kedua, saling menguatkan. Di dalam kelemahan salah satu anggota keluarga yang lain hadir sebagai saluran kasih karunia, memberi dukungan moral dan emosi. Ya. Jadi ketika saat suami atau istri pulang ke rumah dalam keadaan lelah secara emosi karena tekanan kerja atau lingkungan sosial, biasanya ego masing-masing meninggi gitu ya. Jadi biarlah kita harus mencari kekuatannya kepada Tuhan, harus meneladani sifat Allah ya. Harus suami istri dan anak harus belajar menjadi pendengar yang baik. Ciptakan atmosfer di rumah di mana setiap anggota keluarga boleh jujur berkata, "Mah, aku lagi lelah hari ini. Pak, aku lagi lelah hari ini," tanpa takut dihakimi atau disalahkan. Kekuatan baru muncul ketika keluarga saling menanggung beban, bukan saling menambah beban. Yang ketiga, fokus kepada kasih karunia aja. Menjadikan rumah sebagai tempat di mana anugerah Tuhan dipraktekkan. Bukan orang luar yang melihat, oh kamu baik ya, gitu. Tetapi justru di dalam rumah harus melihat, papaku baik ya, mamaku baik ya, anakku taat ya, gitu. Sehingga keluarga tidak mengandalkan kekuatan dunia, melainkan kekuatan ilahi yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi damai sejahteranya di dalam rumah, bukan kita nyari damai sejahteranya di dalam rumah. Amin. Ya. Tantangan saat ini mengubah badai menjadi alat pemersatu. Kesulitan ekonomi sering membuat sebuah keluarga seperti kapal yang mau karam. Hadapi masalah ekonomi secara transparan bersama pasangan. Ya. Alih-alih menyembunyikan masalah atau berutang diam-diam karena gengsi sosial, duduklah bersama dan susun anggaran baru yang realistis dan sepakat untuk hidup bersahaja. Jadi saat-saat seperti ini, di saat misalnya uang terbatas, itu perlu transparan. Jadi harus diatur bersama-sama. Enggak misalnya nih ya, atur aja ke istri kok, budgeting lah cukup atau enggak. Gitu. Jadi harus saling terbuka, gitu ya. Kita perlu ini, perlu itu, berdoa bersama. Kalau nggak cukup, berdoa bersama, gitu ya. Menghadapi kesulitan bersama akan melahirkan rasa senasib sepenanggungan yang mengokohkan kesatuan. Jadi jangan saling membiarkan ya. Itu mau urusan istri, itu mau urusan papa lah, cari uang. Tapi harus bersatu ya. Ini saya harus masukkan karena ini penting saudara. Saat ini melindungi anak dari polusi moral di luar rumah. Krisis moral saat ini masuk ke dalam rumah bukan lewat pintu, melainkan lewat layar smartphone anak-anak. Orang tua tidak bisa mendampingi anak 24 jam di luar rumah, ya kan? Tetapi orang tua bisa menanamkan nilai-nilai firman Tuhan yang kuat di dalam rumah. Batasi waktu layar. Kalau udah terlalu besar susah juga ya gitu ya. Saya cuma mengingatkan juga ke anak-anak supaya jangan terlalu terus ke gadget, ya. Dan perbanyak komunikasi tatap muka. Karena merasakan juga ya, kalau misalnya sekarang tuh zamannya gitu, udah gadget, ya, anak-anak masuk ke kamar masing-masing, emaknya bingung, ya banyak yang dialami juga sama orang tua gitu ya. Ada beberapa orang tua hadir juga saat ini ya, ke rumah incunya gitu ya, maksudnya mau nengok cucu gitu, tapi sampai sana dicuekin omahnya, anaknya di kamar, kesini ngapain ya? Mendingan balik gitu ya, daripada dicuekin, pengen ngobrol, pengen jalan-jalan, banyak waktu yang disita oleh karena gadget. Makanya kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, ya di jalan jangan sampai gadgetan ya. Sekarang hati-hati ya, banyak yang dirampas kemarin juga anak-anak ya di jalan. Ini
selfie gitu, kalau ada yang merampas gitu ya. Jangan biasakan di jalan gitu. Kalau udah hilang manyun gitu ya. Jadi lagi jalan sama-sama sama keluarga, nikmati aja kebersamaan ya. Suami istri lagi jalan bersama, nikmati aja walaupun cuma ke pasar gitu ya, gandeng tangannya gitu ya. Kalau saya nyebrang, saya pernah bilang ya, pernah saksikan juga di sini. Saya merasakan kenyamanan gitu. Jadi kalau suami saya kan tinggi ya, jadi kalau nyebrang saya nggak kelihatan kan. Kalau diri di sini ngeliat gitu, saya percaya aja sama dia kan. Ya udah pegang tangannya, ngikutin gitu ya. Tahu nyampe aja di seberang gitu ya. Di dalam Tuhan pun seperti gitu. Kita percaya aja sama Tuhan yang membawa kita ke tempat yang tenang, ke tempat yang baik, ke tempat yang nyaman dan penuh damai sejahtera. Kesimpulannya, ketika badai hidup datang menghantam keluarga Anda saat ini, jangan gunakan kekuatan daging atau kemarahan untuk melawannya. Kita akan lelah dan jatuh tersandung. Tirulah Raja Wali, hadapi badai itu bersama Kristus. Bentangkan sayap doa dan imanmu. Berdirilah di atas mezbah doa keluarga. Next. Biarkan kasih karunia-Nya yang menanggung beban itu, sehingga badai yang tadinya ingin menghancurkan keluarga Anda justru dipakai Tuhan untuk mengangkat kerohanian keluarga Anda ke tempat yang lebih tinggi. Ya, jadi saat ini kalau sudah lagi tantangan hidup, jangan bilang hancur nih gitu, enggak. Tetapi ini kita kuat bersama Tuhan, tapi nggak dihadapin sendiri, harus sama-sama yuk. Doa aja doa, gitu ya. Sehingga kita ada di atas bukan di bawah tadi. Next. Jika di dunia di luar sana sudah terlalu bising dengan krisis ekonomi dan sekuler, dunia maksudnya, dengan krisis moral, pastikan rumah kita menjadi satu-satunya tempat di mana suara Tuhan terdengar paling jelas dan kasih mengalir paling hangat. Jadi ciptakan kasih di keluarga kita, ya. Sehingga di akhir zaman ini ingat juga firman Tuhan bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya. Jadi ciptakan kasih mulai dari diri kita sendiri, saling menyapa, ya. Selamat pagi, suami saya tuh yang paling semangat ya. Oke, gitu ya. Saya ke bawah gitu. Kalau saya dulu orangnya melowan gitu ya, tapi kan mau nggak mau ke bawah gitu ya. Penuh semangat, nyuci mobil sambil nyanyi kan, gitu kan, si papi atau nyetel lagu gitu ya. Itu suami saya gitu ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan nggak saya panjangkan, tapi biarlah firman ini boleh terus bekerja dalam kehidupan kita. Kita alami, nggak hanya kita dengar aja. Tapi saya mau jemaat semua di sini mengalami damai sejahtera, ketenangan, ya, sukacita di tengah tantangan saat ini. Kita bersama-sama maju ya, amin. Bersama keluarga pasti ada jalan keluar. Jangan menyerah. Tiap keluarga akan dipulihkan ekonominya, kesehatannya. Harus semangat, ya. Makanya katakan kalau misalnya lagi lemah, semangat gitu aja teriak ya. Itu menambah sesuatu. Tuhan kasih aku semangat. Jadi pagi-pagi anak saya lagi sakit gigi, kesian. Udah minum obat tadi. Anak saya nggak bisa tidur ya tadi pagi-pagi. Udah makanin obat takut ini katanya overdosis. Sakit gigi, tapi dia belum ke dokter gigi karena nunggu jadwal dokter sarafnya gitu ya. Jadi kebayang ya, dia juga mengalami tantangan kan, penderitaan nyut-nyutan. Ada istilah katanya yang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah itu nyut nggak enak makan gitu, senut-senut gitu. Sembuh ya Rizky ya. Oke, saya undang tim untuk maju ke depan. Nah, sebelum saya serahkan, kita nyanyikan pujian Mama. Semua kita bisa. Yang dikatakan Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia kita tidak akan goyah. Ya. Nyanyikan pujian ini, saat ini mungkin saya nggak tahu ya tantangan apa yang dihadapi keluarga di tempat ini. Tantangan secara ekonomi, kesehatan, ataupun hal-hal yang lain, berserah kepada Tuhan. Biarkan damai sejahteranya, kasih karunia kita rasakan. Fokus bukan kepada masalah, tetapi fokus hanya kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Biar kita mau terbang, katakan terbang ke langit saat ini, tapi kita melihat dari kacamatanya Tuhan, bukan kacamatanya manusia yang melihat. Kita merasa kecil karena masalah begitu besar, tetapi hadapi masalah kita dari kacamatanya Tuhan, bahwa badai bisa kita atasi karena kita bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan di balik kelemahan. Amin. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh.
sebagai manusia terbatas Tuhan, penuh kelemahan Tuhan Yesus, tapi kami tidak mau menyerah karena kami punya Tuhan yang besar. Biar Tuhan berikan hikmat kepada kami di saat kami menghadapi tantangan kehidupan ini, entah itu tantangan ekonomi, entah kesehatan, ataupun hal yang lain menghantui pikiran dan hati kami. Kami tidak mau tunduk kepada hal itu, tetapi kami mau hanya tunduk kepada Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan, menggantikannya Tuhan Yesus dengan pikiran ilahi. Kekuatan yang baru Tuhan akan berikan buat kami semua jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang berbeban berat. Bila kami tidak menanggung sendirian, tetapi kami benar-benar datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang akan terus membimbing kami, menuntun kami, sehingga jalan-jalan kami Tuhan akan mudahkan. Kami percaya Tuhan Yesus saat ini, mungkin ada di antara banyak jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan akan jamah dan sembuhkan, memberikan pemulihan baru. Tuhan, banyak juga jemaat yang mengalami krisis secara ekonomi, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh juga keuangan yang semakin meningkat. Kami percaya Tuhan memelihara. Tuhan Yesus bukan tujuannya menjadi kaya, tetapi kami tahu Tuhan yang akan menolong, mencukupkan Tuhan Yesus. Karena dikatakan juga firman Allah-Ku akan memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami pasti diberkati, anak-anak kami bisa bersekolah, kami masih bisa makan, kami bisa membeli kebutuhan kami. Tuhan yang akan menolong dan membukakan jalan, memberkati setiap usaha yang sedang kami kerjakan. Biar kami jalani dengan penuh semangat. Selanjutnya bagian Tuhan yang akan memberkati. Kami akan melihat mujizat-mujizat lain. Tuhan akan bukakan Tuhan Yesus, bahkan yang tidak kami pikirkan, yang mustahil bukan, bahkan buat kami semua Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar hati kami sepanjang hari ini boleh dipenuhi oleh sukacita dan ketenangan baru dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Katakan amin. Silakan duduk.
Kalvaris Sukabumi, welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan fellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah Raya GBS Kalvaris Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvaris Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depannya kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvaris Sukabumi jam 6 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi pria-pria sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Man ini diadakan di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu minggu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk beruan join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvaris Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvaris Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you guys there. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja GBS Kalvaris Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi! Follow Instagram @GBS Kalvaris Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, sama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvaris Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Kita akan memberikan persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang tulus dan hati yang sukacita. To
dahsyat, luar biasa, selalu baik dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami, untuk keselamatan yang Engkau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kami hidup di dalam firman-Mu Bapa, karena firman-Mu adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Biarkan kami Tuhan Yesus, walaupun kami dalam keadaan pada saat ini mungkin dalam penderitaan, dalam kelemahan, justru disitulah kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Seperti Paulus katakan, biar kami boleh mengalami Tuhan, bisa mengalami kekuatan yang baru setiap hari, karena kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, biar dalam proses-proses ini seluruh jemaat GBS Kalvari boleh mengalami Tuhan di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, di dalam pergumulan kami Bapak. Kami bisa melihat kebaikan Tuhan, kami bisa merasakan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Kami yang datang pada hari ini dengan semua masalah kehidupan kami, sakit penyakit kah, keuangan, atau perekonomian keluarga, atau hubungan-hubungan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami letakkan di bawah kaki-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa untuk Lofi yang bersama-sama dengan kami, yang besok akan kembali ke Ambon. Tuhan Yesus, Kau akan tolong dalam perjalanan sampai di rumah dengan selamat, dan dia bisa membawa api Roh Kudus yang luar biasa, dan dia juga bisa membawa harum nama bangsa. Dan juga biarlah Lofi ini juga ada satu Tuhan Yesus, masa depan yang begitu cerah di dalam Tuhan. Kau akan memberkati anak ini Tuhan Yesus, apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya dan yang percayakan di dalam kehidupannya, dia akan terus pelihara, sehingga itu juga akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat, hari yang Minggu yang penuh dengan sukacita Tuhan, hari yang Minggu yang penuh dengan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah otoritas dari kerajaan Allah. Terimalah berkat yang besar dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup kamu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus.